Gini, kalau dari pengamatan saya waktu setelah 5 tahun itu, dari yang sepertiga tidak mau berubah, sepertiga yang bingung itu, dan sepertiga yang mau berubah, akhirnya hanya 5% yang akhirnya juga betul-betul nggak mau berubah. Biasanya waktu pengalaman saya itu yang usianya sudah kira-kira sudah menjelang pensiun lah, ya sudah di atas 50, ya karena pensiunnya di 56. Jadi ya yang umurnya 52, 53 ya sudah, kalau memang nggak mau ya sudah biar aja, dikasih nggak usah dikasih tugas juga nggak apa-apa dan sebagainya. Nah, cara meminimalisir gimana? Itu caranya itu dengan ngasih contoh. Ya, menurut saya ngasih contoh gitu. Kalau apa yang boleh, apa yang tidak itu kita sendiri juga take actionnya juga ngasih contoh gitu. Itu satu-satunya kekuatan yang sangat besar bagi pemimpin itu untuk mempengaruhi supaya orang itu mau berubah itu kita sendiri itu ngasih contoh. Nah apa contohnya? Nah tadi kan saya jelaskan. Di kereta api sejak saya masuk itu semua wajib piket, semua pemimpin wajib piket di lapangan setiap weekend karena weekend itu penuh, peak untuk penumpang ya sebelum COVID nih. Nah, jadi termasuk siapa? Termasuk saya. Ya. Saya coba lihat, kalau lihat foto-foto saya di kereta api, ya saya piket itu ya saya jaga jaga apa? Jaga pemeriksaan karcis ya, jaga pool ya, jaga pool di depo ya. Jadi Anda di pool kali ya. Kalau saya di kereta api di depo gitu ya. Ya saya jaga terus apa lihat ke tempat pengoperasian pusat kendalinya ya, control center dan sebagainya. Nah, saya ngatur nggak jadwal saya? Enggak. Yang ngatur itu direktur keselamatan. Ya. Saya ngikutin nggak? Saya ngikutin. Nah, itu saya kasih contoh. Nah, kalau saya ngasih contoh, saya mau jaga di lapangan, ya, jaga karcis, lihat kebersihan toilet dan sebagainya. Loh masa orang-orang yang nggak mau berubah itu nggak sungkan? Nggak mungkin nggak sungkan. Ya. Pasti ikut. Nggak mungkin. Dong, dia lihat dong, orang nomor satu saya aja ikut kok. Masa saya nggak ikut dan sebagainya. Itu salah satu contoh yang menurut saya besar sekali. Ya. Contoh kedua, eh, hampir setiap operasi Idul Fitri kalau sudah masuk ke H1, ya, jadi H1 itu biasanya saudara-saudara kita yang memeluk agama Islam itu melaksanakan sholat Id pada waktu itu. Nah, saya biasanya ke stasiun Senen, stasiun yang paling kompleks di dalam operasi Idul Fitri. Jam 5, jam setengah 6 saya sudah ke stasiun Senen, ya, atau paling lambat jam 6 gitu ya. Saya bilang dengan kepala stasiun, Anda sholat Id nggak? Ya sholat Pak. Oke, silahkan Anda pergi sholat. Saya yang jadi kepala stasiun. Saya gantikan Anda, karena saya nggak sholat Id. Nah, saya jagain. Ya, saya ngoperasikan stasiun itu. Nah, coba bayangkan. Itu menjadi pembicaraan nggak di semua orang yang saya pimpin? Jadi pembicaraan, Pak. Satu, oh Pak Dirut saya itu mampu loh jadi kepala stasiun. Ya, gitu. Saya juga mampu mengoperasikan KRL juga bisa, ya, kereta diesel juga bisa. Ya. Dan ini menurut saya penting, ya. Memberikan contoh itu memberikan inspirasi dan memberikan teguran kepada banyak orang yang kita pimpin itu supaya kita melakukan hal yang sama. Itu untuk meminimalisir orang yang nggak mau berubah. Terima kasih. Makanya waktu saya mulai masuk kereta api, salah satunya yang target utama itu bikin apa? Toilet di stasiun harus bersih ya Pak Joko ya. Nah, semua senior saya bilang, ini Dirut kok malah ngurusin toilet. Loh, saya selalu ngomong, toilet itu adalah salah satu simbol besar peradaban manusia modern. Manusia itu kalau tidak modern, tidak menggunakan kereta api dan tidak ke toilet. Buang airnya di pinggir jalan. Ya. Nah, kalau kereta api nggak bisa bersihkan toilet, yang lain menurut saya omong kosong. Omong kosong udah nggak ada lah. Bersihkan toilet itu paling gampang kok. Semua protes, ya, semua protes. Kepala stasiun yang saya yang besar-besar semua bilang nggak bisa. Buktinya sekarang bisa. Ayo, kan ini fakta. Nah, dengan ini bisa, nah satu-satu diperbaiki, ya. Tapi ini juga dalam proses meyakinkan orang-orang yang kita pimpin ini, oh ternyata ini bisa. Jadi short term aja, yang dia tahu Anda bisa ngukur, saya juga bisa ngukur. Kalau Bapak mimpin orang yang sangat fragmented latar belakangnya dan pendidikannya seperti di kereta api, yang lulusan SD hampir 10.000 waktu saya masuk, betul ya Pak Joko ya. Bayangin, lulusan SD saya cerita ini ngerti nggak?
nggak ngerti. Disuruh ikut paket belajar, nggak mungkin mau. Loh kalau lulusan SD umur 19 bisa ikut paket belajar. Kalau lulusan SD umur 45 giginya udah hilang separuh, coba suruh apa? Betul nggak Pri? Paling tempeleng pasti, cuma itu aja. Nah ini Pak, makanya banyak transformasi itu gagal dan tidak berkelanjutan. Karena you don't set the small target one by one. Karena kalau set ini orang itu punya confidence di bawah. Yang target, waktu itu saya lakukan apa? Penerangan di peron. Wah peron itu selalu suram. Ya, suram. Sudah orang-orang kereta api itu kulitnya gelap, peronnya suram. Wah itu. Jadi saya itu juga bingung. Coba lihat kulitnya gelap nggak coba? Yang kulitnya terang ini pasti bukan karir kereta api. Loh nggak percaya. Loh benar Pak, coba lihat mulai situ. Loh benar. Nah, ini juga. Ini bukan karir. Coba belakang Bapak. Iya kan? Ini padahal istrinya masih muda, masih gelap gini Pak. Iya. Dan sebagainya. Nah, ini apa? Ya. Yang kedua apa? Penerangan di peron. Wah, debat sama anak-anak teknik. Begini lah, lumen lah, sudah nggak usah saya bilang sudah yang gampang. Mana? Petugas stasiun itu sekolahnya SD, SMP itu dijelaskan soal lumen itu juga sama-sama bingungnya. Loh betul nggak, Pak Chandra? Udah saya bilang gini aja, kamu ambil koran, baca di bawah lampu ini setelah maghrib, kamu kelihatan nggak? Kebaca nggak? Kalau nggak kebaca berarti kurang terang kan gampang. Ya. You set up simple target and simple measurement that is totally fully understood by organization. Nah itu mesti begitu. Ya. Jadi jangan bikin, kan pemimpin itu nggak perlu kelihatan sophisticated, nggak perlu kan. Orang juga tahu you bosnya kok. Iya kan? Nggak perlu, masa you masih mau membuktikan lagi saya ini lebih cerdas dari, nggak penting kan. Dong udah tahu kok you bosnya kok. Ya, just show the things that they can understand. Itu menurut saya. Nah, kalau nomor 6 bisa, nomor 7, nomor 8 pasti bisa. Mengkonsolidasikan improvement, terus perubahan dan sebagainya. Orang pernah waktu saya ngasih ceramah di kepolisian kali ya, di Mabes Polri, ada yang tanya, waktu Bapak masuk kereta api, Bapak yakin nggak Bapak bisa bawa kereta api itu berubah pelayanan kayak begini? Saya bilang enggak. Siapa yang meyakinkan Bapak? Enggak ada. Kenapa Bapak bisa? Karena orang-orang saya akhirnya juga mau merubah. Ya cuma itu. Jadi 7-8 ini menurut saya omong kosong kalau 6-nya ini nggak bisa. 1 sampai 8 menurut saya yang paling menjadi tantangan semua orang itu nomor 6. Karena banyak pemimpin punya kecenderungan itu ingin menunjukkan dia itu hebat. Lu nggak penting, sudah nomor 1 kok, iya kan? Nah, kalau udah nomor 1 itu mau bodoh nggak bodoh ya you nomor 1, gitu.